Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Aspen Rizal. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol like pada video ini jika suka, dan klik tombol subscribe yang masih berwarna merah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyebab terlambat haid, menstruasi tidak teratur. Sering telat haid, menstruasi yang normal umumnya datang setiap 28 hari sekali. Namun, beberapa wanita dan mungkin juga Anda harus menunggu lebih lama dari itu. Entah telat beberapa hari, minggu, sampai beberapa bulan. Jangan langsung khawatir dulu jika Anda belakangan telat haid atau jadwalnya tidak teratur. Ada banyak penyebab mengapa banyak wanita suka telat haid, dari yang sepele sampai perlu diperiksakan ke dokter. Macam-macam penyebab telat haid. Siklus menstruasi diatur oleh hormon yang ada dalam tubuh. Maka cepat atau lambatnya tamu bulanan Anda datang akan sangat dipengaruhi oleh kerja hormon-hormon tersebut. Berikut ini beberapa hal yang dapat menjadi penyebab Anda telat haid. 1. Hamil. Telat haid tentu merupakan suatu kabar gembira bagi Anda yang sedang menunggu calon buah hati. Apalagi jika selama ini siklus haid Anda tergolong normal alias selalu tepat jadwal, dan langsung telat haid setelah berhubungan seks. Mungkin benar Anda sedang hamil. Namun, perhatikan lagi tanda dan gejala lain yang Anda rasa. Tanda hamil bukan hanya telat haid, dan telat haid tidak selalu berarti Anda positif hamil. Selain telat haid, kehamilan biasanya memunculkan berbagai tanda yang meliputi timbul bercak coklat, mual dan muntah, payudara terasa nyeri dan bengkak. Mudah, Anda bisa memastikan kehamilan Anda dengan tes pack di rumah atau langsung cek ke dokter kandungan untuk hasil yang lebih akurat. 2. Menyusui. Pada umumnya, perempuan tidak mengalami menstruasi selama sedang aktif menyusui. Hal ini disebabkan hormon prolaktin yang menghambat proses ovulasi. Tetapi ini bukan berarti Anda sama sekali tidak bisa hamil. Pembuahan sangat mungkin terjadi meskipun Anda tidak menstruasi. Siklus menstruasi Anda akan kembali normal sekitar 6-8 minggu setelah masa menyapi. Jika dalam 3 bulan setelah berhenti menyusui, Anda belum juga mendapat menstruasi, sebaiknya diperiksakan ke dokter. 3. Stres. Stres bisa jadi penyebab telat haid yang tidak banyak orang sadari. Hormon-hormon dalam tubuh bisa jadi kacau saat Anda merasa stres. Ketika stres, hormon kortisol akan meningkat dalam jumlah banyak dan mengalahkan kadar hormon gonadotropin GER, estrogen, juga progesteron. 3 hormon tersebut berfungsi mengatur ovulasi wanita. Ketika kadar hormon GER, estrogen, dan progesteron tidak mencukupi dalam tubuh, proses pelepasan sel telur akan tertunda dan haid pun datang lebih lambat dari seharusnya. Jika Anda tak kunjung haid dan merasa belakangan sedang stres, kurangi beban pikiran Anda. Caranya bisa dengan melakukan hal-hal yang Anda senangi, berolahraga, liburan, atau sekadar pergi bersama teman. 4. Masalah berat badan. Terlalu gemuk atau terlalu kurus bisa menjadi penyebab mengapa Anda belakangan telat haid. Baik itu kenaikan berat badan terlalu drastis atau terlalu cepat kurus dalam waktu singkat dapat mengganggu kerja hipotalamus. Hipotalamus adalah kelenjar dalam otak yang bertanggung jawab mengatur berbagai proses dalam tubuh, termasuk siklus haid. Tubuh tidak akan melepaskan hormon estrogen yang dibutuhkan untuk membangun dinding rahim jika berat badan Anda terlalu kurus. Sebaliknya, tubuh akan berlebihan menghasilkan estrogen ketika Anda kelebihan berat badan. Kedua hal ini menyebabkan tubuh tidak bisa melepaskan telur sehingga Anda telat haid. Menaikkan berat badan jika terlalu kurus atau menurunkan berat badan jika terlalu gemuk dapat membantu merapikan kembali siklus haid Anda yang berantakan. 5. Gangguan hormon. Gangguan hormon yang dipicu oleh kondisi medis tertentu bisa penyebab jadwal haid Anda mundur jauh. PCOS adalah salah satu kondisi medis penyebab telat haid yang banyak dialami wanita. Gangguan hormon yang disebabkan oleh PCOS atau sindrom ovarium polikistik dapat memicu kista tumbuh di ovarium. Kista tersebut kemudian dapat mencegah pelepasan telur secara teratur atau justru berhenti sama sekali. 6. Konsumsi pil kebon. Penggunaan alat kontrasepsi hormonal seperti pil kebon juga bisa mengubah jadwal haid. Ini karena pil kebon mengandung hormon estrogen dan progestin sehingga bisa mengacaukan kadar hormon aslinya di dalam tubuh. Begitu pula jika Anda minum pil kebon tidak teratur. Suka membolos minum pil kebon bisa membuat siklus datang bulan Anda terganggu. Jika ini adalah penyebab telat haid Anda, sebaiknya hentikan dulu pemakaian pil kebon selama sebulan atau setidaknya 6 bulan.
Namun, pastikan Anda berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu, ya. Telat haid hanya satu dari berbagai gejala yang muncul saat menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Jika Anda jadi lebih jarang haid setelah baru saja minum pil kebon, konsultasikan kembali ke dokter. Mungkin dokter akan merekomendasikan alat kontrasepsi lainnya yang tidak akan mengganggu jadwal haid Anda. 7. Penyakit yang telat haid juga bisa disebabkan oleh berbagai penyakit, seperti hipertiroid atau hipotiroid. Kedua penyakit ini berhubungan dengan kelenjar tiroid yang berperan mengatur sistem metabolisme tubuh. Selain itu, penyakit diabetes dan penyakit celiak juga dapat mengacaukan siklus haid Anda. Diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan haid jadi tidak teratur. Sementara penyakit celiak dapat mencegah tubuh dalam menyerap nutrisi penting sehingga menyebabkan haid terlambat. Untuk telat haid yang muncul karena penyakit, gejala yang muncul tidaklah tunggal. Artinya, Anda akan mengalami berbagai gejala lain. Untuk itu, coba catat berbagai gejala tak biasa pada tubuh, misalnya jadi sering pusing atau lainnya. Kemudian, konsultasikan ke dokter dengan memberikan catatan mengenai gejala lain yang Anda rasakan. Dokter akan melakukan diagnosis untuk mencari tahu penyakit penyebab telat haid yang Anda alami. 8. Perimenopause. Perimenopause adalah masa transisi dari usia subur menuju usia lanjut dan tidak lagi subur. Biasanya perimenopause terjadi 2-8 tahun sebelum menopause. Wanita umumnya mulai mengalami menopause di antara usia 45-55 tahun. Artinya sebelum 2-8 tahun sebelum menginjak usia tersebut, siklus haid akan mulai tampak lebih berantakan dari yang sudah-sudah. Pada fase ini, tubuh mulai sedikit memproduksi hormon estrogen sehingga Anda mungkin akan mengalami perubahan siklus haid. Selain itu, Anda juga bisa mengalami hot flashes, sering berkeringat di malam hari, sulit tidur, vagina kering, dan perubahan suasana hati. 9. Aktivitas yang terlalu berat. Selain membuat kelelahan, aktivitas fisik yang berat juga bisa menghambat siklus menstruasi Anda. Stres yang diakibatkan oleh aktivitas fisik terlalu berat dapat memengaruhi produksi hormon estrogen dan progesteron, yang pada akhirnya menyebabkan siklus menstruasi Anda terlambat. Di samping itu, kehilangan terlalu banyak lemak tubuh secara drastis karena olahraga yang berlebihan juga dapat menghambat proses ovulasi. Olahraga memang baik untuk kesehatan. Akan tetapi, pastikan Anda tidak berlebihan melakukannya. Kapan harus periksa ke dokter? Telat haid tidak selalu pertanda bahaya. Namun, ada banyak penyebab telat haid yang juga perlu penanganan khusus. Untuk itu, baiknya periksakan diri ke dokter jika belum haid juga selama 90 hari berturut-turut. Ketika haid, lama durasinya bisa lebih dari seminggu dengan aliran darah yang sangat deras. Menstruasi terasa sangat sakit hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Tidak ada ruginya memeriksakan diri ke dokter saat masalah haid yang satu ini membuat Anda khawatir. Semakin cepat diperiksakan, semakin cepat pula dicari tahu penyebab dan diobati jika perlu. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya dari kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Wassalam.